warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Permasalahan yang terus menumpuk pada masa pemerintahan Bani Umayyah membuat gangguan keamanan makin meningkat. Kelompok-kelompok yang kecewa dan merasa tertindas juga mendapat kesempatan untuk melakukan perlawanan. Kelompok-kelompok itu adalah satu kelompok Muslim non-Arab atau yang disebut dengan Mawali, yang memprotes kedudukan mereka sebagai warga kelas 2 di bawah Muslim Arab. Yang kedua, kelompok Khawarij dan Syiah yang menganggap dinasti Umayyah sebagai perampas khilafah. Yang ketiga, kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak yang merasa sakit hati atas status istimewa penduduk Suriah. Dan yang keempat adalah kelompok Muslim yang saleh, baik Arab maupun non-Arab, yang memandang keluarga dinasti Umayyah telah bergaya hidup mewah dan jauh dari jalan hidup Islami. Kelompok-kelompok tersebut membentuk suatu kekuatan gabungan yang dikoordinasi oleh keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, untuk mencari dukungan masyarakat luas. Kelompok dinasti Abbasiyah melakukan propaganda yang mereka sebut sebagai usaha dakwah, yaitu propaganda yang dilakukan dinasti Abbasiyah untuk mencari dukungan dalam usahanya untuk menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah. Gerakan dakwah ini dimulai ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa. Pimpinan gerakan dakwah itu adalah Ali bin Abdullah bin Abbas. Dia kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Muhammad bin Ali. Muhammad memperluas gerakan dinasti Abbasiyah dengan menetapkan 3 kota sebagai pusat gerakannya. Yang pertama yaitu kota Al-Humaimah sebagai pusat perencanaan dan organisasi. Yang kedua Kufah sebagai kota penghubung. Dan yang ketiga adalah kota Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Muhammad meninggal pada tahun 743 Masehi, kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Ibrahim al-Imam. Dalam menjalankan gerakannya, Ibrahim al-Imam mengangkat seorang panglima perang yang berasal dari Khurasan, yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Sebelum Abu Muslim al-Khurasani diangkat sebagai panglima perang, gerakan dakwahnya dilakukan secara diam-diam, yaitu dengan cara mengirim pasukan dai ke berbagai penjuru wilayah Islam dengan menyamar sebagai pedagang atau jamaah haji. Hal inilah yang dilakukan karena belum berani melawan dinasti Umayyah secara terang-terangan. Setelah Abu Muslim al-Khurasani diangkat sebagai panglima perang, Ibrahim al-Imam mendorong Abu Muslim al-Khurasani untuk merebut Khurasan dan menyingkirkan orang-orang Arab yang mendukung dinasti Umayyah. Rencana ini dilakukan oleh penguasa dinasti Umayyah. Kemudian Ibrahim al-Imam ditangkap dinasti Umayyah dan dihukum mati oleh Khalifah Marwan II atau yang terkenal dengan sebutan Marwan bin Muhammad. Kepemimpinan gerakan dakwah dinasti Abbasiyah dilanjutkan oleh saudaranya, yaitu Ibrahim al-Imam yang bernama Abdullah bin Muhammad, yang dikenal dengan sebutan Abu Abbas As-Saffah. Ia tetap memberi kepercayaan kepada Abu Muslim al-Khurasani sebagai panglima perangnya dan memimpin gerakan di Khurasan. Sementara gerakan di Kufah, Damaskus, Palestina, Yordania,
dan daerah bagian barat wilayah dinasti Umayyah dipimpin oleh Abu Ja'far al-Mansur, Isa bin Musa bin Muhammad dan Abdullah bin Ali. Abu Muslim al-Khurasani memulai gerakannya dengan memanfaatkan pertentangan antara suku Arab Quraisy dan suku Arab Yaman yang sudah berlangsung sejak zaman Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pada masa itu, orang-orang Yaman mendapat kedudukan yang baik di Khurasan. Hal itu disebabkan gubernur Khurasan saat itu berasal dari suku Arab Yamani, yaitu As'ad bin Abdullah al-Qasri. Sementara orang-orang Arab Qais disisihkan dari pemerintahan dinasti Umayyah pada waktu Abu Muslim al-Khurasani memulai gerakannya. Gubernur Khurasan saat itu dijabat oleh Nasr bin Sayyar yang berasal dari suku Arab Qais. Sementara itu, tentara dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Qahtaba, seorang jenderal dari Abu Muslim al-Khurasani, maju ke sebelah barat yang didampingi oleh Khalid bin Barmak, pendiri bangsa Barmakid, dengan menyeberangi sungai Efrat dan sampai ke medan Karbala. Pertempuran dahsyat pun berkobar. Gubernur dinasti Umayyah di Irak yang bernama Yazid berhasil dikalahkan. Namun Qahtaba gugur dalam pertempuran tersebut. Komando diambil alih oleh Hasan bin Qahtaba, tentara dinasti Abbasiyah yang akhirnya bisa menguasai kota Kufah. Di bagian timur, tentara dinasti Abbasiyah terus bergerak maju. Pada tahun 749 Masehi, putra Khalifah Marwan bin Muhammad dikalahkan Abu Uyyud, seorang panglima dinasti Abbasiyah. Khalifah Marwan bin Muhammad akhirnya memimpin langsung usaha terakhir untuk mempertahankan dinastinya. Ia mengerahkan 120.000 tentaranya dengan menyeberangi sungai Tigris serta maju menuju Zab Hulu atau Zab Besar. Disinilah terjadi pertempuran yang sengit yang berakhir dengan kekalahan dari dinasti Umayyah. Melihat posisinya yang semakin terpojok, akhirnya Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir dinasti Umayyah, menyelamatkan diri dari kejaran massa yang sedang marah menuju ke wilayah Mesir. Disinilah, tepatnya di Fustat, Marwan bin Muhammad tewas terbunuh pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Terbunuhnya khalifah terakhir dari dinasti Umayyah ini menandai era baru dalam perjalanan sejarah pemerintahan Islam, karena kekuasaan dengan sendirinya pindah ke tangan penguasa baru, yaitu dari dinasti Umayyah yang telah berkuasa selama kurang lebih 90 tahun ke tangan dinasti Abbasiyah. Yang selanjutnya diangkatlah Abdullah bin Muhammad atau dikenal dengan sebutan Abu Abbas As-Saffah sebagai khalifah dinasti Abbasiyah yang pertama tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi.